Halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap wanita di Jalan Setapak kawasan Seberang Ulu 1, Kota Palembang ditangkap polisi. 3 orang pencuri motor kurir dan 50 paket ditangkap. Pegawai BUMN, ASN, dan tenaga honorer ditangkap polisi karena mencuri cek nasabah prioritas. Pelaku pembunuhan terhadap wanita di Jalan Setapak, kawasan Seberang Ulu 1, Kota Palembang ditangkap polisi. Terungkap motif dari pembunuhan disebabkan oleh tersangka yang sakit hati karena korban mengambil kunci motor pelaku secara paksa. M. Zulkarnain ditangkap petugas kepolisian dari Polrestabes Palembang dan Jatan-Ras Polda Sumsel. Zulkarnain dituduh menjadi pelaku pembunuhan terhadap Elsa Arista, wanita yang jasadnya ditemukan di Jalan Setapak, Lorong Sawah, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Usai ditangkap, polisi langsung menggelar prarekonstruksi terhadap pelaku untuk mencari bukti awal terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku M. Zulkarnain merupakan kenalan korban. Terungkap, peristiwa pembunuhan ini dilatari motif sakit hati pelaku terhadap korban yang baru dikenal, memaksa meminjam sepeda motor milik pelaku dengan cara merampas kunci sepeda motor. Korban juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap dirinya. Binatang termasuk itu? Iya. Sakit hati ya. Pas itu kok minum? Minum alkohol? Ada alkohol dikit. Minum alkohol ya? Pakai narkoba tidak? Tidak. Itu yang mau pinjam motor? Dia mau pinjam motor maksudnya? Iya. Nggak dikasih, karena baru kenal ya? Iya. Terus, kok bawa apa? Pisau atau cutter atau gunting? Pisau. Pisau? Sepanjang apa? Berapa? Hah? 15 cm. Biasa kau bawa? Baru 3 hari itu. Oh, baru 3 hari bawa itu pisau. Sekarang pisau itu kemana? Saya lempar ke Ngemuti. Pelaku lantas menarik rambut korban dan menggorok leher korban sebanyak 2 kali. Lalu jasad korban disembunyikan di Jalan Setapak, tempat korban ditemukan. Yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap anak di bawah umur tersebut. Kronologisnya yaitu gara-garanya karena korban ini hendak meminjam motor dari pelaku, tapi tidak diberikan, sehingga ya di situ cekcok. Terakhir korban mengambil kunci motor dan dibawa pergi. Di sini pelaku sakit hati, ya motifnya sakit hati, motifnya. Jadi pelaku ini sakit hati, kemudian mengejar korban dan menggorok lehernya. Zulkarnain ditangkap di salah satu rumah kerabatnya di kawasan Talang Keramat, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh pelaku saat peristiwa itu terjadi. Selain itu, polisi juga mengamankan tali plastik yang digunakan untuk menyeret jasad korban. Minggu pagi pekan lalu, jasad wanita dengan luka senjata tajam ditemukan warga di Jalan Setapak, Lorong Sawah, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Korban diketahui bernama Elsa Arista, tercatat sebagai warga Lorong Sawah, Kelurahan 34 Ulu, Seberang Ulu 1. Hasil pemeriksaan, korban tewas akibat luka senjata tajam di leher. Selain itu, korban juga dalam kondisi hamil. Adian Syahputra melaporkan dari Palembang. Jasad seorang pria ditemukan warga di tepi rel kereta api di kawasan Sukajadi, Kota Prabu Mulih. Diduga korban tewas akibat tertabrak kereta yang melintas. Penemuan jasad pria di tepi rel kereta api di Kelurahan Sukajadi, Kota Prabu Mulih,
Selasa pagi menjadi perhatian warga sekitar. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban tewas. Selain itu, polisi juga tidak menemukan identitas apapun dari korban. Diduga korban tewas karena tertabrak kereta. Di TKP tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan selain daripada baju dan pakaian yang digunakan oleh korban. Untuk sementara tadi pagi berhasil ditemukan jam 6 tadi pagi tidak ditemukan identitas apapun ya kepada yang bersangkutan. Kemudian setelah dikoordinasi dengan pihak rumah sakit, jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, jasad dievakuasi polisi ke kamar jenazah RSUD Kota Prabu Mulih untuk diotopsi. Sementara kasus penemuan mayat ini ditangani oleh petugas Polres Prabu Mulih. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Tiga pelaku pencuri motor dan paket kurir di Kota Palembang ditangkap polisi. Salah satu pelaku adalah seorang perempuan. Masih ingat dengan pencurian ini? Maling motor milik kurir paket yang dicuri lengkap dengan 50 paket kiriman di Jalan Husni Tamrin, Sukarami, Kota Palembang pada Rabu pekan lalu. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi menangkap pelaku bernama Rashid, warga Sukarami, Kota Palembang. Berdasar hasil pengembangan, polisi juga menangkap dua rekan tersangka lainnya, yakni Peri Irawan dan seorang perempuan bernama Heni Susilawati yang diduga ikut andil dalam pencurian ini. Dari 50 paket yang dicuri, hanya tersisa 9 paket yang berhasil diamankan polisi. Atas peristiwa pencurian yang terjadi, kami berhasil mengamankan kembali barang-barang paket, namun hanya tersisa 9 paket dari 50 paket yang seyogianya menjadi tugas daripada korban Agung Hidayat untuk diantarkan kepada para pelanggannya. Polrestabes Palembang masih melakukan penyelidikan terkait ada pihak lain yang terlibat dalam pencurian ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka harus mendekam di sel tahanan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Pegawai Bank BUMN, ASN, dan tenaga honorer di Kota Palembang ditangkap polisi. Ketiganya ditangkap karena mencuri cek nasabah dan mencairkan uang senilai Rp99 juta. Satu pegawai BUMN, satu ASN, dan satu tenaga honorer ini ditangkap Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan. 3 orang ini diamankan karena melakukan pencurian cek tunai milik seorang nasabah prioritas di salah satu bank BUMN. Ketiganya yakni Dedi Juniansah yang merupakan pegawai bank BUMN tempat korban menyimpan uang, Hartono, pegawai honorer Damkar Kota Palembang, serta Ahmad Rusdi yang berstatus sebagai aparatur sipil negara di Damkar Kota Palembang. Peristiwa pencurian terjadi pada tahun 2002 lalu. Pelaku yang merupakan pegawai bank merobek selembar cek tunai milik korban, lalu memasukkan tanda tangan korban dan menyimpan cek tersebut selama 2 tahun. Pelaku kemudian menyuruh Ahmad Rusdi untuk mencairkan uang sebesar Rp99 juta. Berdasarkan pengakuan otak pelaku, dirinya baru pertama kali melakukan aksi kejahatan tersebut dan mengincar korban lantaran tercatat sebagai nasabah prioritas di bank tersebut. Yang mana modus yang dilakukan oleh pelaku, di mana dia bekerja sebagai karyawan salah satu bank bagian percetak atau yang mencetak lembaran satu bundel cek tunai tersebut dan diambil 1 lembar. Ya. Kemudian pada tanggal 21 malam korban melakukan pengecekan di perbankannya melalui mobile banking dan ada transaksi keluar dari rekening giro korban ya sejumlah kurang lebih Rp99.500.000. Salah satu pelaku yang bernama Dedi Juniansah bin Nurul Bakti, ini warga
IB1. Ini merupakan salah satu karyawan Bank BBN atau plat merah tersebut yang mengambil 1 lembar cek yang diberikan kepada korban. Korban adalah nasabah prioritas bank tersebut. Atas peristiwa ini, korban menarik seluruh uang tabungan di bank tersebut. Sementara ketiga pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.